Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Kansa Sabira, Naisi Putri, Niputurika Anggi, dan Vanessa Nasyofifa akan mempresentasikan tentang analisis sampel dari Internet Business Model Case. Selanjutnya ada pertanyaan, apa sih itu konsep C-Shop dan bagaimana nilai-nilai C-Shop dengan pemangku kepentingan. Next. Telah dijelaskan oleh teman saya yang Vanessa, pada tahun 1995 Amazon mendirikan nama merek penjual buku daring yang tidak ada duanya, yaitu Amazon. Nah, sejak saat itu Amazon telah melakukan diversifikasi penawaran pada produknya. Ya, Pak. Nah, lini produknya itu termasuk CD, kaset video, hadiah, mainan, lelang, dan elektronik. Situs lelang Amazon ini adalah pada saat itu satu-satunya produk yang melangkah keluar dari batas-batas model retail murni dan memperluas perusahaan ke dunia pembuat pasar. Nah, pada bulan September 1999, Amazon mulai nih menambahkan kategori baru lainnya, yaitu C-Shop yang menawarkan jumlah toko dan produk independen yang tidak terbatas. Nah, tindakan ini dapat memperjelas bahwa Amazon tidak hanya bermaksud mendiversifikasi bisnis retailnya saja, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pembuat pasar dengan melakukan diversifikasi ke C-Shop dan konsep elektronik mall. Nah, Amazon ini tidak seperti retail biasa. Amazon menjual dan mengontrol layanannya kepada pelanggan. Amazon juga bertindak sebagai perantara dari pelanggan menuju C-Shop dan menawarkan ruang toko cyber di mana C-Shop dapat menjual produk mereka kepada pelanggan. Selanjutnya, next. Ini merupakan purchasing prosedurnya, yaitu Amazon dari customer yang di nomor 1 akan melakukan place order ke Amazon di Amazon website. Nah, selanjutnya Amazon akan melakukan proses order dan memberi tahukan kepada C-Shop bahwa customer telah membeli barang di C-Shop. Selanjutnya C-Shop itu akan mendeliver produk tersebut kepada customer. Next. Nah, C-Shop sendiri memiliki atribut yang sama dengan situs lelang Amazon karena di situs tersebut Amazon juga bertindak sebagai perantara. Nah, pelanggan C-Shop tersebut juga kemungkinan akan dapat mengharapkan pemilihan produk yang lebih tinggi dan layanan yang berkualitas tinggi. Akhirnya, C-Shop pun memungkinkan Amazon untuk menawarkan sejumlah besar produk dan menjadi tujuan belanja utama bagi pembeli online. Next. Nah, bagaimana sih C-Shop itu menambahkan nilai bagi pelanggan? Yang pertama, C-Shop akan melakukan convenience on one-stop shopping atau kenyamanan berbelanja di satu tempat. Jadi, C-Shop ini menawarkan bagi pelanggan dapat membeli barang beberapa jumlah barang, tetapi hanya di dalam satu situs online saja. Nah, yang kedua, reliability dan credibility. Nah, kebanyakan pelanggan yang membeli online, mereka mempertimbangkan toko yang dianggapnya dapat diandalkan dan kredibel. Nah, Amazon melalui C-Shop ini memiliki reliability dan credibility yang tinggi. Nah, selanjutnya Amazon pun memberi jaminan yang diberikan Amazon yaitu berupa perlindungan kepada pelanggannya dengan memberikan jaminan sebesar $250 untuk pembelian reguler dan jaminan sebesar $1.000 untuk pembelian yang dilakukan melalui kemampuan pemesanannya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Nah, selanjutnya itu bagaimana si Z-Shop ini menambahkan value kepada merchant yang tergabung dalam sistem. Nah, pertama itu brand recognition atau pengenalan pada merek. Nah, dengan beroperasi di bawah nama Amazon, si Z-Shop ini mendapatkan manfaat dari pengakuan merek yang mampu dibangun oleh Amazon, sehingga menarik pelanggan yang menghargai kredibilitas dari Amazon itu sendiri. Nah, toko-toko yang berada di Z-Shop ini tidak akan mampu membangun nama merek sebesar Amazon dan tingkat pengakuan yang pelanggan yang kuat dalam periode waktu yang singkat. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu keunggulan untuk mengikuti Z-Shop di bawah naungan Amazon. Nah, selanjutnya itu adalah access to a large customer base atau akses ke basis pelanggan yang besar. Dengan berafiliasi sama Amazon, Z-Shop ini mendapatkan jaringan distribusi besar yang memberi mereka akses ke sejumlah pelanggan yang mengunjungi Amazon. Nah, biaya Z-Shop individu ini, kalau misalkan dibuat toko individu berupa e-commerce, itu terlalu banyak dan biaya iklan pemasarannya pun bakalan makin bengkak. Nah, oleh karena itu, dengan mengikuti Z-Shop yang diadakan oleh Amazon ini, merchant-merchant atau toko-toko itu akan mendapatkan keuntungan, mendapatkan basis pelanggan yang besar dengan mengeluarkan biaya yang sedikit. Selanjutnya ada e-commerce package from Amazon. Nah, pasti bakalan mahal bagi toko-toko kecil untuk membuka toko online atau e-commerce secara independen yang memiliki kemampuan setara dengan Amazon saat ini. Nah, dengan bergabung dengan Z-Shop ini, mereka dapat menghindari pengeluaran teknologi informasi yang sangat mahal dan dapat menikmati infrastruktur teknologi yang dimiliki oleh Amazon. Nah, selanjutnya ada generate and credibility. Di sini, setiap toko mendapatkan kredibilitas karena berada di bawah merek Amazon itu sendiri. Nah, selain itu, Amazon juga ngasih jaminan ke pelanggan-pelanggan sampai dengan $1.000 untuk setiap pembelian karena untuk menunjang kualitas pada situs Z-Shop itu sendiri. Terus yang kelima itu ada access to Amazon's client database. Nah, di sini Z-Shop berpotensi membagikan informasi tentang pelanggan jika analisis oleh Amazon. Dengan demikian, mereka, toko-toko itu dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan pelanggan mereka dan dapat menjalankan bisnis yang lebih fokus. Next. Nah, selanjutnya, bagaimana si Z-Shops dapat menambahkan value kepada Amazon? Pertama, tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Vanessa di awal, Z-Shop ini menjadi sumber untuk meningkatkan profitabilitas melalui model subscription atau model pelanggan. Nah, itu tadi toko-toko online shop ini akan ditarikin senilai berapa dolar. Nah, di situ Amazon dapat menambah pendapatannya. Seperti pada tahun 1999, Amazon mengamati dia hanya bertumbuh 4% dalam penjualan di pasar US. Nah, dibandingkan dengan 40% yang pernah dialami di tahun 98. Nah, Z-Shop ini membawa sumber pendapatan tambahan dan stabil ke Amazon melalui biaya bulanan yang dibayarkan oleh toko-toko itu. Karena Amazon memiliki nama merek yang kuat, relatif untuk pada jaringan Z-Shops. Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa Amazon berubah modelnya jadi sebagai pedagang pada saat melakukan mereka dan sekarang ketika ada Z-Shops, mereka menjadi campuran beberapa model bisnis, yaitu sebagai merchant, broker, dan subscription. Nah, selanjutnya itu keuntungan lainnya, yaitu informasi pengguna. Dalam bisnis penjualan buku, Amazon sangat berhasil mengubah pelanggan pertama kali menjadi pelanggan tetap.
Nah, dan Amazon telah mampu mencapai loyalitas pelanggan ini dengan menawarkan tidak hanya harga yang kompetitif, tapi juga fitur komunitas seperti ulasan buku dari berbagai sumber dan rekomendasi untuk buku-buku lain. Nah, dari fitur komunitas ini, itu bisa dimungkinkan dengan memproses dan menganalisis data yang telah diperoleh selama jangka waktu yang lama tentang perilaku pembelian pelanggan itu. Sebagai perantara dari setiap transaksi yang dilakukan oleh jaringan Z-Shops, Amazon akan mendapatkan akumulasi dan analisis dari data perilaku pelanggan dalam berbagai produk yang jauh lebih luas setelah menawarkan model Z-Shop ini. Nah, kemampuan untuk memberikan informasi yang lebih baik dan lebih khusus kepada pelanggan memungkinkan akan menghasilkan sesuatu yang lebih menarik dan mempertahankan peningkatan dari jumlah pelanggan itu sendiri. Misalnya, ketika memberi kamera PC yang baru dijual oleh Z-Shops Amazon atau di toko elektronik miliknya, Amazon dapat mengirim ke pelanggan yang mereka yakini mungkin tertarik untuk membeli produk ini, berdasarkan sejarah pembelian pelanggan sehingga memupuk pendapatan tambahan untuk Amazon. Next. Nah, selanjutnya itu adalah aktivitas konfigurasi nilai apa aja yang harus dilakukan. Next. Memiliki untuk mendukung komponen-komponen jaringan nilai atau value network. Hal ini sudah diajarkan ini kita bisa dapat simpulkan bahwa suatu perusahaan harus fokus pada satu konfigurasi nilai dan melakukan kegiatan yang paling sesuai untuk konfigurasi itu, daripada sekadar hanya mengejar kegiatan yang hanya berhubungan dengan value chain. Jika Amazon ingin mengejar nilai value network daripada nilai rantai atau value chain, nah ada beberapa komponen yang diperlukan oleh Amazon. Yang pertama itu ada network, promotion, and contact management. Di sini tuh memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu ada nama dari brand itu sendiri dan bagaimana konsumen mengenali atau mengingat dari brand tersebut atau awareness. Nah, contohnya bagaimana konsumen itu bisa mengenali dari e-commerce itu sendiri. Misalkan contohnya Tokopedia dengan logonya yang hijau dan tagline-nya mulai aja dulu, itu akan melekat pada pelanggan untuk menggunakan Tokopedia. Nah, contoh lainnya misalkan kalau dalam merchant-merchant yang ada di dalam e-commerce, itu dapat melakukan membuat logo yang sesuai dengan nama dari merchant-nya itu, lalu memiliki packaging yang menarik dan memiliki ciri khas dari merchant tersebut. Contohnya, saya pernah membeli stationery di VMTech di salah satu toko di Shopee. Nah, yang membuat saya berkesan dan mengingat toko ini, setiap pelanggan, setiap pembelian saya diberikan greeting card dengan logo toko, berisikan ucapan terima kasih, dan keterangan bahwa beberapa persen dari penjualan mereka akan disumbangkan. Itu akan membekas di memori pelanggan. Selanjutnya, ada komponen customer acquisition. Nah, customer acquisition itu merupakan proses untuk mendatangkan customer atau calon pembeli baru ke dalam bisnisnya. Dalam proses ini, dibutuhkan strategi acquisition yang sistematis dan berkelanjutan, serta dapat beradaptasi mengikuti tren dan perubahan. Contohnya, Shopee. Shopee itu melakukan promo gratis ongkir untuk terus mendatangkan customer baru atau mendatangkan pelanggan yang ingin membeli kembali. Tuh. Terus selanjutnya ada komponen merchant acquisition, atau bagaimana dapat mendatangkan merchant untuk ikut bergabung dalam sistem bisnis atau dalam e-commerce-nya. Contoh lagi adalah Shopee. Nah, Shopee itu memberikan penawaran cashback ongkir kepada merchant-merchant yang mencapai nominal pengiriman pada jasa pengiriman yang telah bekerja sama dengan Shopee. Dari situ, merchant-merchant atau toko-toko itu mendapatkan sedikit keuntungan dari cashback dari nilai dari ongkir itu sendiri. Terus selanjutnya ada merchant monitoring dan evaluation. Nah, ini atau bagaimana bisnis melakukan merchant monitoring and evaluation dengan cara mengukur performance dari sellernya. Contohnya di Amazon itu menggunakan customer metrics, di mana customer bisa menilai penjual dan Amazon dapat memastikan bahwa penjual dapat memenuhi ekspektasi yang Amazon inginkan
untuk pelanggan mereka. Yang kedua itu ada namanya service provisioning. Nah, di service provisioning ini terdapat beberapa komponen lainnya juga. Yang pertama itu ada providing recommendation based on interest or previous purchase. Nah, di sini itu biasanya e-commerce itu memberikan rekomendasi berdasarkan minat atau pembelian sebelumnya. Misalkan pada e-commerce Shopee, apabila kita sedang melihat-lihat barang yang kita inginkan atau yang sudah kita beli, pada keesokan harinya barang tersebut akan muncul lagi di timeline kita. Di halaman pertama akun e-commerce kita, di mana itu akan bisa mempengaruhi pelanggan untuk membeli itu kembali. Terus yang kedua itu ada wide range of products. Ini di mana e-commerce itu memiliki berbagai macam produk dalam satu web. Terus selanjutnya ada convenience. Yang convenience ini adalah bagaimana customer bisa merasakan kenyamanan. Misalkan seperti jaminan privasi pada akun konsumen sehingga konsumen merasa dari data-data mereka tidak tersebar dalam web-web atau web-web ilegal atau dark web, sehingga konsumen tidak panik dan aman dan merasa aman dalam bertransaksi. Terus selanjutnya ada reliability atau keandalan. Di sini contohnya adalah bagaimana e-commerce dapat memastikan bahwa produk yang sudah konsumen pesan selanjutnya akan sampai pada tangan konsumen tepat waktu dan dalam keadaan yang baik. Selanjutnya ada guarantee atau jaminan. Contohnya adalah jaminan bahwa barang-barang yang dijual dengan kualitas baik, asli, dan sesuai dengan foto. Misalkan dalam e-commerce Shopee. Pada produk, ada beberapa produk Shopee Mall memiliki garansi free, apapun itu. Waktu itu saya pernah melakukan penukaran karena barang saya yang sampai sudah mendekati expired. Padahal dalam description box, barang tersebut akan expired dalam 2 tahun. Oleh karena itu, Shopee dapat menerima ajuan penukaran barang karena memiliki garansi selama 7 hari. Selanjutnya, itu ada dari komponen infrastructure operation. Yang pertama itu ada consumer interface. Nah, consumer interface atau saat ini sering disebut dengan user interface. Ini merupakan bagian visual dari aplikasi software, website, dan lain-lain. User interface ini dapat meningkatkan traffic dari suatu website. Kalau konsumen senang dengan tampilan user interface dari suatu website atau aplikasi dari bisnis kita, maka kemungkinan besar mereka akan mengunjungi kembali website kita. Yang kedua ada knowledge database. Nah, knowledge database ini merupakan suatu jenis basis data yang dipergunakan untuk manajemen pengetahuan, dan basis ini menyediakan fasilitas untuk koleksi dan pengambilan pengetahuan yang terkomputerisasi. Database ini biasanya dapat digunakan e-commerce untuk menyusun profil dari pelanggan. Misalkan, apa hobinya, terus apa warna kesukaannya. Hal ini dapat dilihat dari peralatan-peralatan yang sering dicari atau dibeli, atau warna baju, pakaian, atau barang-barang yang biasa dia cari atau beli. Selanjutnya ada technological infrastructure. Di sini adalah kegiatan dan fasilitas pendukung yang diperlukan termasuk jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, pengembangan, dan pemeliharaan. Contohnya adalah apps development yang terus diupdate pada software yang terbaru untuk menghilangkan bugs. Dan yang terakhir adalah logistic expertise. Nah, di sini itu adalah dalam hal pengiriman, biasanya e-commerce itu bekerja sama dengan third party yang memang sudah kredibel dalam bidangnya. Contohnya kalau di Indonesia itu seperti ada JNE, JNT, Secepat, dan lain-lain. Kalau di Amerika itu ada DHL, FedEx, dan lain-lain. Namun juga ada beberapa e-commerce yang ikut turun tangan dalam pengiriman. Hal ini dikarenakan mereka ingin jaminan barang yang diperjualkan sampai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh konsumen dan e-commerce tersebut. Atau bisa juga dalam hal ini terdapat produk yang memang diperjualbelikan langsung oleh e-commerce tersebut, dan stok tersebut memang berasal dari gudang pusat dari e-commerce, sehingga hanya dapat dikirimkan oleh jasa pengiriman yang disediakan khusus oleh e-commerce tersebut. Contohnya Amazon memiliki Amazon Prime. Selanjutnya, apakah Amazon memiliki pengendalian atas aset kunci?